Banyak pecinta kacer belum menyadari bahwa kegagalan membuat kacer bahan menjadi gacor seringkali bukan karena kualitas burung, melainkan karena kesalahan pola perawatan. Inilah yang sering tidak disadari saat membeli kacer bahan, terutama yang berasal dari tangkapan alam. Saat kacer bahan baru didapatkan, proses adaptasi menjadi hal paling penting. Burung perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, jenis pakan, serta pola perawatan yang diberikan. Perubahan pakan dari basah ke fur kering biasanya membutuhkan proses bertahap, dan hal ini sudah banyak dibahas. Namun yang sering diabaikan adalah adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan suhu. Kacer bahan, terutama dari alam liar, memiliki latar belakang habitat yang berbeda-beda. Ada yang terbiasa hidup di daerah panas, ada juga yang berasal dari lingkungan dengan suhu lebih dingin. Ketidaksesuaian perawatan dengan habitat asal inilah yang sering memicu masalah. Jika burung yang terbiasa dengan suhu panas justru sering dimandikan dan terlalu sering diembunkan, maka kondisi tersebut dapat membuatnya tertekan. Akibatnya, burung akan terus berada dalam fase penyesuaian tanpa pernah benar-benar stabil. Hal ini bisa menyebabkan stres berkepanjangan, membuat kacer sulit jinak, tetap kiras, bahkan tidak kunjung gacor meskipun sudah dirawat dalam waktu lama. Banyak kasus di mana burung terlihat tidak berkembang, padahal penyebab utamanya adalah pola perawatan yang kurang tepat. Postur tubuh juga seharusnya dijadikan acuan dalam menentukan pola perawatan. Kacer dengan postur kecil cenderung lebih cocok mendapatkan porsi penjemuran yang lebih rutin. Sementara kacer dengan postur besar umumnya lebih membutuhkan porsi mandi yang cukup untuk menjaga keseimbangan kondisi tubuhnya. Perbedaan ini penting karena setiap burung memiliki kebutuhan yang tidak sama. Kesalahan dalam memahami kebutuhan dasar ini bisa berujung pada berbagai masalah seperti overbirahi, obesitas, hilangnya mental tarung, hingga burung menjadi pasif dan tidak responsif. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya menyerah dan menjual burung dengan harga murah, meskipun sudah mengeluarkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Ironisnya, ketika burung tersebut berpindah ke tangan yang lebih paham, perubahan bisa terjadi dengan cepat. Hanya dengan memperbaiki pola perawatan sesuai karakter burung, kacer yang sebelumnya giras dapat berubah menjadi lebih jinak, aktif, bahkan mulai menunjukkan performa yang baik. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman lebih berperan besar dibanding sekedar rutinitas perawatan. Dalam hal pemberian pakan tambahan atau extra fooding, sebaiknya dilakukan secara terkontrol. Pemberian yang berlebihan justru bisa membuat burung terlalu agresif dan sulit dijinakkan. Sebaliknya, pemberian dalam jumlah terbatas akan membantu membangun ketergantungan burung terhadap perawat, sehingga proses penjinakan dapat berjalan lebih efektif. Bagi yang memilih merawat kacer bahan, kesabaran menjadi kunci utama. Resiko seperti burung sakit, mati, atau tidak berkembang memang lebih besar dibanding membeli burung yang sudah jadi. Namun jika berhasil, kepuasan yang didapat juga jauh lebih tinggi, karena burung berkembang dari nol hingga memiliki kualitas yang baik. Sementara itu, untuk kacer hasil tangkaran yang masih muda, perawatan cenderung lebih mudah. Namun tetap perlu diperhatikan agar tidak terjadi obesitas akibat pemberian pakan berlebih. Kacer yang terlalu gemuk biasanya akan kehilangan semangat tarung dan hanya rajin berkicau tanpa performa maksimal saat bertemu lawan. Kesimpulannya, keberhasilan merawat kacer bahan sangat bergantung pada kemampuan memahami karakter dan kebutuhan burung. Bukan sekedar rutinitas, tetapi penyesuaian yang tepat terhadap kondisi asli burung menjadi kunci utama. Dengan pendekatan yang benar, kacer bahan pun memiliki potensi besar untuk menjadi burung yang gacor, aktif, dan berprestasi.